Rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, selesai kita dari pembahasan tentang karamat aulia, di mana dari karamah ini itu datang dalam jenis ilmu, kasyafat, al-qudrah, wa ta'thirat. Dan karamat aulia ini itu memiliki keberadaan dengan apa yang datang dari wali-wali syaitan. Di antara yang membedakannya itu bahwasanya karamah dari aulia Allah Subhanahu wa taala itu dengan disebabkan karena iman dan taqwa. Kemudian dari aulia syaitan, keadaan dari syaitan itu sebabnya karena apa yang dia datangi dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di antara perbedaan juga antara karamat aulia illallah itu, dia semakin kuat dari karamah itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid. Jadi dengan zikir semakin bertambah keimanan, ketakwaan, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan karamah itu menjadi lebih kuat pada dirinya. Jadi seorang hamba dari wali-wali Allah. Adapun dari karamah aulia syaitan, dikatakan karamah, ya, keadaan dari syaitan ini hilang dengan zikir, ya, dengan tauhid. Zikir dengan tauhid. Oleh karena itu disebutkan suatu kisah dari Ibnu Hajj. Disebutkan kisah dari Ibnu Hajj rahimahullah di kitabnya Al-Madkhal. Bahwasanya dihikayatkan dari seorang murid yang hadir di majelis gurunya. Namun beberapa hari murid tersebut tidak hadir lagi. Maka Syekh pun bertanya tentang murid tersebut, di mana dia? Maka disebutkan bahwasanya diutus untuk dihadirkan murid tersebut di majelisnya. Maka ditanya, tak kala dihadir ditanya, kenapa engkau tidak hadir lagi, terputus dari alakom ini belajarnya? Kemudian murid ini jawab, dibilang, apa yang saya inginkan ketika belajar itu saya sudah dapat, maka saya tidak belajar lagi. Iya, maksudnya dia belajar ini dia ingin mendapatkan surga, ya, kebaikan-kebaikan. Namun dikatakan saya sudah dapat, maka saya tak perlu belajar lagi. Dikatakan, bagaimana bisa kau bisa sampai pada apa yang kau inginkan? Maka disampaikan bahwasanya setiap malam saya itu selalu didatangi seorang, atau ada yang mendatangi saya, menjemput saya untuk tidur di surga. Iya. Maka Syekh ini bertanya, bagus itu. Kalau begitu ajak saya juga ingin ikut, iya, melihat surga itu. Maka iya, dipenuhi ya, keinginan dari gurunya ini. Saya diikutkan. Jadi tak kala malam datang burung. Di malam hari datang burung itu. Kemudian dikatakan sama gurunya, ini datang dia yang akan membawa kita.
ke surga, nginap di situ. Nanti pagi pulang lagi. Iya, bilang oh iya, udah diikut. Sesampainya dibawa terbang di setiap malam di atas ini membawa terbang di atas punggungnya ke surga. Kemudian naiklah dua orang itu, syekh dan gurunya. Maka berjalan sampai beberapa waktu. Kemudian sampai di tempat yang penuh dengan pohon. Sampai di tempat yang penuh dengan pohon. Kemudian setelah itu muridnya ini sholat malam. Dan syekhnya duduk saja. Maka bertanya muridnya, ya syekh kenapa tidak sholat? Jawabannya apa? Di surga itu tidak lagi sholat. Masih sholat. Iya, ini jawabannya. Syekhnya tahu bahwa ini orang tertipu oleh syaitan. Ya, jadi kan tidak ada lagi sholat di surga. Di surga itu tidak ada lagi sholat. Kenapa antum sholat? Maka berjalan waktu, sholatlah si murid dan syekhnya duduk sampai terbit fajar. Maka datang burun tersebut kembali untuk mengangkut orang ini pulang. Dan syekhnya tidak mau. Dan saya sudah sampai di surga, saya tidak mau lagi kembali. Dan harus pulang. Tidak bisa pulang. Untuk pulang, kita sudah sampai yang kita inginkan. Kalau yang kita sampai. Maka marah. Iya, marah muridnya dan gurunya pun marah. Iya, akhirnya dia pukulkan sayapnya seakan-akan bergetar. Iya, tempat itu. Namun tidak sampai membuat syekhnya ini, karena dia tahu. Tak kala pagi terlihatlah bahwasanya dia di mana? Di tempat sampah. Penuh dengan najis, penuh dengan kotoran. Perhatikan. Inilah, ya. Jadi hal seperti ini itu sesuatu yang ajib. Kalau orang sangka bahwasanya saya ini dia duduk di tempat, kemudian saya ini ke Mekah. Iya, saya duduk. Kalian bilang saya gantikan ini imamnya sana. Ya, ini dari syaitan, permainan syaitan. Maka dikatakan ini dari syaitan, maka kembali duduk bermajelis. Iya, kembali duduk bermajelis. Itulah taman-taman surga, disitulah surgamu. Ya. Ya, jadi ini dari hal-hal yang membedakan antara hal yang dilihat, hal yang dimiliki oleh dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya dengan wali-wali syaitan. Sudah berlalu bahwasanya karomat itu hal yang keluar dari kebiasaan manusia yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Seperti dari ilmu, seorang tahu apa yang tidak diketahui orang lain. Orang mendengar apa yang tidak dengar orang lain. Dari sisi kudro juga seperti itu. Ya, kadang orang tidak bisa, namun orang lain bisa. Orang lain bisa. Oleh karena itu dalam disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang karomah yang paling agung besar itu adalah apa? Istiqomah. Ini perkara yang di luar dari kebiasaan. Orang istiqomah dari awal dia kenal dakwah sampai akhir kehidupannya. Itu luar biasa. Iya. Istiqomah di atas sunnah, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. ثم قال رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Itu apa? Cocok. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau berpindah
dari penjelasan tentang asal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari semua penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah berlalu dari awal tentang sifat iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, Al-Quran, kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan keimanan tersebut. Itu berdasarkan dari pengikutan mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di sini menjelaskan bahwasanya summa min tariqati ahli sunnati wal jamaah wal ittiba. Ini lagi dari jalan ahli sunnah wal jamaah, dari keyakinan dan akidah keimanan yang sebelumnya kita sebutkan, itu dari pengikutannya terhadap asari Rasulullah SAW. Jadi ittiba' itu disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, itu huwa sulukut tariqil al-muttaba' wal ityanu bimisli ma ata bihi. Itu adalah ittiba'. Wa suluku tariqil muttaba', itu ittiba' itu adalah menempuh jalan orang yang diikuti. Wal ityanu bimisli ma ata bihi, dan datang dengan semisal apa yang dia datang dengannya. Ini namanya ittiba'. Jadi mengikuti atau menempuh jalan orang yang diikuti dan mendatangi semisal apa yang dia datang dengannya. Ini ittiba' didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ittiba' bi asarihi, ya, itu mengikuti asar-asar dari Rasulullah SAW, dan kita datang dengan apa yang dengannya Nabi SAW datang. Kata beliau, ittiba'u asari Rasulillah, asarihi yani min fi'lihi, dari perbuatannya, dari ucapannya, dari takrirnya. Iya. Asar-asarnya. Dari apa yang beliau ucapkan, dari apa yang beliau katakan, perintah, dan apa yang beliau ikrar dalam permasalahan hukum syariat. Batinan wa zahira. Ini secara batin dan secara zahir, nampak dan tersembunyi. Nah, ini mengisyaratkan kepada adanya keikhlasan dalam ittiba' tersebut. Adanya keikhlasan ketika seorang mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena hal yang lain dari dunia, bukan hal yang lain dari syahwat-syahwat, dari riya ataupun sum'ah ataupun selainnya. Kata beliau, wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Demikian pula mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita dalam Islam, mengenal Islam, dari kalangan orang-orang muhajirin wal ansar. Ini dari yang diinginkan di sini dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat. Telah berlalu dari makna ittiba'. Jadi jalan Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka ittiba' kepada asar Nabi SAW dan juga kepada jalan orang-orang yang mendahulunya. Ya. Dari kalangan muhajirin wal ansar, ini dari sahabat, dan permasalahan sahabat sudah berlalu bagaimana keutamaan mereka secara umum di atas umat yang
selainnya dan siapa yang datang setelahnya dari umat ini. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pengikutan seorang terhadap jalan para as-salaf dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata beliau, dari perkara yang mustahil, iya, bahwasanya kebenaran itu pada jalan, jadi katakan dari hal yang mustahil, bahwasanya kebenaran itu tidak datang dari orang yang mendahului kita pada kebaikan secara mutlak. Jadi bukan hal yang dari hal yang mustahil, bahwasanya kebenaran itu tidak datang dari siapa yang mendahului kita kepada kebaikan secara mutlak. Artinya, jika kita memandang kebaikan setelah mereka dari perkara-perkara agama, mustahil kalau mereka ini tidak mendahului kita dari hal tersebut. Inilah diistilahkan lau kana khairan sabaquna ilaih. Ini dia istilahkan seperti itu. Seandainya ini baik, pandangannya baik, maka mereka akan mendahului kita dari hal seperti ini. Terlebih lagi ketika di zamannya ini memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Ini kuncinya ini. Lebih lagi pada perkara yang kita anggap baik ini, itu ada kemungkinan besar bisa dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan contohnya banyak. Contohnya banyak. Ya. Jadi perkara yang kita memandang ini baik, kalau memang baik dan perkara ini adalah sesuatu memang baik dari sisi syariat dan bukan perkara yang baru yang mungkin dilakukan oleh orang terdahulu, maka orang-orang terdahulu sebelum kita dari sahabat itu pasti akan mendahului kita. Karena kita tahu bagaimana semangatnya mereka dalam kebaikan. Sudah berlalu dari beberapa hadis, ya kan? Kita baca bagaimana semangatnya mereka dalam kebaikan. Semangatnya mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari ucapan Ibnu Qayyim ini sangat penting. Jadi perkara yang mustahil, bahwasanya kebaikan itu atau kebenaran itu tidak datang dari mereka. Yang dimana mereka ini terdahulu dalam kebaikan. Terdahulu dalam kebaikan secara mutlak. Ya, secara mutlak. Kemudian dari bentuk ittiba' pada jalan dari sahabat juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya usul ahli sunnah wal jamaah indana, kata beliau, jadi asal ahli sunnah, usul akidah ahli sunnah wal jamaah di sisi kami dari imam itu adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini nukilannya juga jelas. Bahwasanya dari usul ahli sunnah wal jamaah itu mereka berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasulullah SAW itu berada di atasnya dari perbuatan, ataupun ucapan, keyakinan, akidah, amalan dan selainnya. Ini dari usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bagaimana mereka membangun akidah, yaitu mereka berpegang teguh dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak perlu lagi dijelaskan bagaimana, kenapa ya seorang mengambil dari akidah, pemahaman dari agama itu dari sahabat, karena juga jelas bagaimana kita jelaskan sebelumnya tentang sahabat, bagaimana mereka semangat dalam kebaikan, berada di zaman yang terbaik, dekat dengan Nabi SAW,
dan selainnya dari keutamaannya. Terlebih lagi ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis ya, bahwasanya akan terpecah umat ini jadi 72 atau 73 golongan. Satu dari mereka akan masuk surga dan lainnya masuk neraka. Maka ditanya siapa mereka? Ya, jawabannya apa? Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku. Iya. Ya, jadi pengikutan terhadap sahabat itu hal yang mutlak dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu dalam pembahasan sifat, pembahasan yang lain dari perkara-perkara akidah itu tidak lepas dari tiga hal. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dan satu lagi pemahaman para salaf. Pemahaman para salaf ini yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Akan disebutkan nanti bagaimana perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah dalam permasalahan seperti ini. Iya, dalam permasalahan tentang bagaimana memperjalankan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana memperjalankan tentang hal-hal yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, permasalahan akidah dan selainnya. Jadi ini yang membedakan kita dengan para ahlul bid'ah. Mereka tidak ada pandangan terhadap pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada. Mereka mengembalikan semuanya kepada pikiran mereka, akal mereka. Yang tidak tahu bagaimana mereka membandingkan akal mereka dengan akal sahabat. Dan kalau memang dari akal-akal mereka, lalu akal mereka siapa yang paling selamat? Akal mana yang paling selamat? Ya? Makanya kita serahkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, karena sahabat ini hidup di zaman terbaik, Dari pengikutan terhadap sahabat ini itu sampai-sampai disebutkan sebagian dari ulama, bahkan kebanyakan disebutkan Imam Ahmad rahimahullah, menjadikan bahwasanya ucapan sahabat itu adalah hujjah. Iya, yang dimana seorang tidak boleh menyelisihinya dan tidak boleh keluar darinya. Iya. Artinya ini diucapkan karena bagaimana kita mengambil agama itu dengan murni dari Nabi SAW, kemudian dinukil oleh para sahabat. Dia ikut bersama Nabi SAW sampai dikatakan ucapan para sahabat itu adalah hujjah. Iya, ucapan kebanyakan dari ulama, ucapan sahabat adalah hujjah dari sisi pemahamannya. Iya. Dan hal ini tidak boleh kita keluar darinya, menyelisihinya, dan tidak boleh kita keluar darinya. Ini dari hal-hal yang mendukung bagaimana jalan ahli sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti jalan orang-orang terdahulu dari sisi akidah, amalan, dan selainnya. Qala rahimahullah ta'ala, wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti dari wasiat Rasulullah SAW haitsu qala. Ini lebih khusus lagi dari yang sebelumnya. Kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian. Alaikum ini dari isim fi'il amr, ilzamu. Wajib untuk kalian, ilzamu bisunnati. Sunnah itu jalan Rasulullah SAW. Jadi sunnah secara umum itu dikatakan jalan tercela ataupun terpuji, dikatakan sunnah. Man sanna sunnatan sayyatan. Nah, ini dikatakan sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan, dikatakan juga sunnah. Ya, jadi dia secara umum adalah jalan, baik itu tercela ataupun terpuji. Namun kalau secara istilah, ini berbeda dari sisi apa? Bidang masing-masing. Ya, dari mustalah ada, dari usul fikih ada,
fikih ada, ya. Namun secara syariat, yaitu jalan yang dimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atas, ya. Maka alaihi Nabi SAW wa ashabuhu min aqidatin wa amalin. Ini sunnah. Apa yang Nabi SAW, ya. Maka alaihi Nabi SAW wa ashabuhu min aqidatin wa amalin. Apa yang berada di atasnya Nabi SAW dan para sahabatnya dari akidah ataupun amalan. Jadi mutlak alaikum bisunnati dari akidah ataupun apa? Amalan Rasulullah SAW. Ini dalil wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Iya, wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian diikutkan dengan jalan dari al-khulafa ar-rasyidin 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini kalau bicara khulafa berarti urutannya berapa? 4 ini. Ya. Siapa yang menyelisihi maka adallu min himari ahlihi, sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah. Tapi kalau bicara tentang al-mufadalah maka jumhur ulama dikatakan Utsman, setelah itu siapa? Ali. Al-Mahdiyyin min ba'di, yang mereka di atas petunjuk setelah saya. Ya jelas, terkhusus lagi 2 orang. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar, yang sudah lewat ya dalil-dalilnya. Ya, yuti'il qaumu Abu Bakar wa Umar faqad yarshudu. Ya. Atau yarshudu. Ya, faqad yarshudu. Kata beliau, tamassaku biha. Perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Artinya jangan lepaskan. Sampai dikatakan wa'addu 'alaiha bin nawajizi. Diibaratkan gigit dia dengan gigi gerah yang paling kuat. Iya, yang paling kuat. Sampai disebutkan dalam hadis kalau tidak salah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu seperti menggenggam apa? Bara api. Sabar. Seperti itu orang berada di atas sunnah. Iya, namun akhir dari hal tersebut adalah kebahagiaan yang jelas, yang hakiki. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini berbicara tentang bid'ah. Bid'ah secara umum, secara lugo itu dikatakan apa? Asy-syai' al-muhdats, sesuatu yang baru. Umum. Al-muhdats, sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Ini umum. Dari lugo apa, dari perkara dunia atau perkara apa? Akhirat. Nah, ini dibedakan. Secara lugo itu luas. Makanya bagian dari al-bid'ah itu mereka sesat karena mereka mendefinisikan sesuatu itu dari bahasa saja, tidak mau dari syariat atau istilah, tidak ada. Iya, dia cuma mau membahasakan dari sisi mana? Bahasa, seperti pembahasan tentang iman. Apa pengertiannya iman dari sisi bahasa? At-tasdiq. Mereka hanya mengambil ini. Kalau ditarif dengan syariat, ini yang membedakan kita dengan ahlul bidah. Mereka hanya mengatakan iman itu tasdiq, pembenaran saja, sudah selesai dari situ. Tidak ada amalan, tidak ada lisan. Pembenaran saja. Walaupun pembenaran ini diselisihi oleh perbuatan. Iya. Tidak ada pengakuan tentang dari ucapan. Ya jelas. Ma'rifatul qalb sudah, atau tasdiqul qalb sudah. Namun tak kala berbicara tentang syariat atau istilah, maka inilah yang akan membedakan dia dengan sunnah wal jamaah. Seperti juga di sini bid'ah. Kalau antum bawakan semua bid'ah secara bahasa, semuanya masuk. Ya, perkara dunia, perkara akhirat masuk semua. Iya, apa yang tidak ada dulu ada sekarang. Jangankan ada di zaman Nabi SAW, tidak ada. Zaman kemarin saja. Kemarin tidak ada, hari ini ada. Itu dikatakan apa? Bid'ah. Iya. Karena dulu tidak ada, kemudian apa? Ada. Adapun secara syariat, istilah atau syariat, yaitu ma'uhditsa fid din indiyah. Iya. Apa yang diadakan, apa yang dimunculkan, apa yang diadakan di mana? Dalam agama. Iya.
mukhalifan lima alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min amalin wa aqidatin. Ini tarif paling bagus, ditarif oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Iya. Ma uhdisa fid din. Apa yang dimunculkan atau dihadirkan atau diadakan dalam agama, lihat fid din berarti mengeluarkan apa? Fid dunya. Karena dunia, terkhusus pada agama ini. Mukhalifan bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin wa amalin. Aqidatin wa amalin. Jadi di sini beliau rahimahullah menyebutkan tentang bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu dari akidahnya, dari usulnya adalah mengikuti asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mengikuti ucapan Nabi SAW, asarnya dari ucapan, perbuatan atau takrirnya, dari apa yang sahih darinya. Ini dikuat lagi ya. Apa yang sahih dari Nabi SAW, sambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW, walaupun itu hadisnya hadis ahad, tidak tersyaratkan mutawatir, walaupun itu hadisnya hadis ahad, maksudnya cuma satu perawi yang meriwayatkan dari Nabi SAW, satu sahabat saja, dari permasalahan akidah. Ini membedakan kita dengan ahli sunnah. Ahli sunnah dengan, yang membedakan ahli sunnah dengan apa? Ahli bid'ah. Mereka hanya mau mengambil mutawatir, itu pun tak kala mutawatir menyelisihi akal mereka, akidah mereka, mereka pun menakwil. Kalau tidak bisa mentawilnya, sudah ditolak. Tidak ada. Dengan alasan apa? Hadis ini, hadis Rasulullah SAW seperti ini tidak bisa dijadikan bukan hal yang pasti dalam permasalahan akidah. Tidak kuat untuk dijadikan dalil dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan akidah. Baik, kita akan sebutkan sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dari perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan al-bidah dalam permasalahan tentang pengikutan terhadap asar-asar Rasulullah SAW dan pengikutan terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antara perbedaannya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini yang membedakan mereka ya, tanda-tanda dari ahli sunnah dan tanda-tanda dari ahli bid'ah. Kata beliau Ibnu Qayyim, di antara perbedaannya bahwasanya ahli sunnah ini meninggalkan ucapan-ucapan manusia untuk mengambil ucapan Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan dari ucapan manusia siapa saja, kemudian untuk mengambil ucapan Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun ahlul bid'ah, kalau kita sudah sebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah perbedaannya, maka kita sudah tahu apa maksudnya dari ahlul bid'ah. Mereka ini apa? Meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya untuk mengedepankan dari ucapan dari imam-imamnya, dari imam-imamnya. Ini semakna dengan ucapannya siapa? Al-Auza'i. Ada yang hafal? Masih ada yang ingat? Alaika. Terus? Wa in zakhrafuhu bil qaul, laka bil qaul. Ini dia. Jadi wajib kalian mengambil asar dari Nabi SAW dan para sahabatnya, walaupun manusia tidak melihatmu, meninggalkanmu dari apa yang kau berpegang teguh di atasnya, dan hati-hati dari
ucapan-ucapan manusia, iya, walaupun apa, dihiasi dengan indah dari ucapan-ucapannya, iya, yang memberikan tipu-tipu daya. Di antaranya juga Ahlussunnah wal Jamaah itu memperhadapkan ucapan manusia dengan dalil. Memperhadapkan ucapan manusia dengan dalil. Jika ucapan manusia ini sesuai dengan dalil dan para salaf, maka dia mengambil. Wa illa, maka dia akan meninggalkan. Ini ahli sunnah. Adapun ahli bid'ah, kebalikannya. Iya. Mereka mengambil dalil, kemudian diperhadapkan dengan ucapan para imamnya. Iya. Diperhadapkan ucapan para imamnya. Kalau tidak cocok, iya. Maka bagaimana dia amalannya dengan Al-Quran? Dia ta'wil. Kalau tidak bisa dita'wil, dia katakan dhaif dulu. Kalau dhaif, kalau hadisnya sahih, maka dia ta'wil. Kalau tidak bisa dita'wil, maka apa? Maka dia tolak. Begitu modelnya dia. Begitu modelnya. Jadi dia berhadapkan Al-Quran, iya, kepada ucapan ulamanya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu merhadapkan ucapannya kepada Al-Quran. Kalau cocok kita ambil. Kalau tidak, maka tinggalkan. Ditinggalkan. Di antaranya lagi, ini banyak ini penting bagi pegangan untuk antum ya. Bagaimana membedakan alamat dari Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah yang memiliki perbedaan yang sangat jauh, terbalik. Ahlussunnah wal Jamaah jika terjadi perselisihan, ada pertikaian, ada tanazu' di antara mereka, itu mengembalikannya kepada apa? Pada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kepada pemahaman para as-salaf dari hal tersebut. Adapun Ahlul Bid'ah ketika terjadi hal seperti ini, maka dia mengembalikan kepada pendapat-pendapat dari imamnya. Pendapat dari imamnya, pendapatnya, atau hal yang dia ketahui dari permasalahan ini. Dari permasalahan ini. Kemudian di antaranya juga Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau hadisnya sahih dari Nabi SAW, maka mereka ini tidak diam dari beramal. Dan dia tidak menunggu sampai ada yang beramal dengan hadis tersebut, ada yang mencocokinya dari manusia. Bahkan mereka selama itu benar dari Nabi SAW, maka segera dia beramal dengan hadis tersebut. Adapun Ahlul Bid'ah sebaliknya. Iya. Walaupun sahih, maka dia diam dulu. Tunggu sampai ada dari imam-imam mereka yang mengamalkan hadis tersebut atau yang mencocoki dari hadis tersebut. Seperti itu. Ini salah satu dari jalan mereka juga tentang hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, yang mereka tidak tahu apakah ini cocok atau tidak dengan ucapan dari imamnya, ya. Namun dia anggap bahwa ini sahih, tapi dia tidak akan beramal sampai dia lihat ada yang beramal dari imamnya atau ada yang mencocoki dari ucapan Nabi SAW ini. Iya. Ini dari alamat mereka juga.
Kemudian diantaranya bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu tidak menisbahkan ucapan tertentu. Dia tidak mengambil dari ucapan tertentu atau menisbahkan kepada seorang tertentu selain Rasulullah SAW. Tidak ada. Mereka hanya mengambil dari Nabi SAW, dari ucapan, perbuatan, dan selainnya, ataupun jadi penyandarannya ini kepada Rasulullah saja. Tidak ada kepada ucapan tertentu, iya, atau person tertentu, atau dari perbuatan tertentu dari seorang selain Rasulullah SAW. Kalau bid'ah disebutkan itu berbeda. Iya, di antara mereka ada yang menisbahkan kepada ucapan seperti Al-Qadariyah, Al-Murji'ah. Ini sandarkan kepada ucapan. Jadi satu kelompok dikatakan Al-Qadariyah. Kenapa? Karena dia berbicara tentang Al-Qadar. Dia berbicara tentang Al-Qadar. Ada yang menisbahkan kepada orang yang bicara, seperti disebutkan Al-Hashimiyah atau Al-Jahmiyah. Iya. Al-Jahmiyah. Dia disandarkan kepada orang yang bicara, ucapannya Jahmiyah, dikatakan Jahmiyah. Ada yang menyandarkan kepada perbuatan seperti Al-Khawarij. Iya. Apa perbuatannya Khawarij? Iya. Atau Rafidah. Apa perbuatannya Rafidah? Tark. Iya, itu mereka. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Semuanya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dari orangnya, pembicaraannya atau perbuatannya, semuanya kepada Rasulullah SAW. Adapun mereka itu berbilang. Ada yang menyandarkan kepada perbuatan seperti Khawarij dan Rafidah. Ini perbuatan karena dikatakan apa? At-tark wal khuruj. Ada yang menyandarkan kepada al-aqwal seperti Murji'ah, Qadariyah. Ini ucapannya Qadariyah, Murji'ah. Iya. Ada yang menyandarkan kepada orang yang bicara langsung seperti Hashimiyah. Siapa lagi? Jahmiyah. Jahmiyah disembahkan kepada siapa? Jaham bin Safwan. Ya. Jaham bin Safwan. Ini diantara perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Nah, masih ada sedikit, tapi insyaallah kita sambung nanti di pertemuan berikutnya. Ini penting, saya apa kita lama di sini karena ini ya jarang-jarang kita dapat ya dari perbedaan dari ahli sunnah wal jamaah. Yang kita ketahui sebelumnya tentang bagaimana cara berdalil saja, ya kan? Ahli sunnah wal jamaah itu mengambil dari Al-Quran dan sunnah dan para sahabat, pemahaman para sahabat. Adapun mereka itu dari akal mereka sendiri. Ya, itu yang sering kita dengar. Alasan mereka kenapa tidak mau mengambil Al-Quran, hadis sunnah, ya dia jawab karena hadis sunnah itu ahad. Ya, kita katakan ada yang mutawatir. Yang mutawatir juga itu tidak cocok didalilkan, berdalil dalam permasalahan akidah. Iya. Lalu bagaimana engkau bawakan semua hadis itu padahal sahih? Kita tauil. Kalau tidak bisa tauil, ya kita tolak. Al-Quran, ya sama dengan mutawatir. Iya. Tidak cocok berdalil karena kenapa dikatakan bukan qat'i karena di situ ada nasikh mansukh, ada khos am, ada muqayyad, ada mutlak, ada dan banyak. Iya, ada nas, ada zahir, ada rajih, marjuh, dan selainnya. Dan ini goncang. Jadi kalau hadis seperti ini kita bawa untuk berdalilkan tentang akidah, maka kita akan sesat. Maka seperti itu. Iya. Al-Quran ada nasih mansukh tidak? Ada. Qas'am ada. Mereka anggap bahwasanya seperti ini itu guncang. Apalagi berkaitan tentang nasih mansukh. Apa pendapat mereka tentang nasih mansukh? Kenapa Allah menasih? Ya mansukh. Karena Allah tidak tahu dulu ini hambanya tidak mampu. Ketika baru tahu, baru turun ayat yang membuat dia mampu. Itu ayat musabarah di surah At-Taubah.
Ya kan? Turun ayat antara berapa? 1 banding 10. Ya kan? Iya. Kemudian turun ayat setelahnya berbanding antara 1 dengan 2. Katakan kenapa turun ayat setelah ini? Karena Allah tahu bahwasanya baru Allah tahu bahwasanya mereka ini tidak mampu. Maka situ turunlah ayat 1 banding 2. Barulah Allah tahu bahwasanya dia mampu di sini. Perhatikan. Ini dari hal yang mereka pegang. Akan datang nanti perbedaannya. Ya, jadi salah satu perbedaannya mereka membangun kaidah sendiri. Kemudian apa yang datang dia cocokkan kaidahnya. Ini sudah lewat juga. Kalau nggak cocok kaidahnya, dia tolak. Salah satunya tadi. Iya. Dalil yang dipakai untuk berakidah itu dalil yang qat'i. Apa maksudnya qat'i? Sama sekali tidak ada keguncangan. Masukkan Al-Quran, Sunnah, ahad, jangan tanya satu orang. Ya, ini sudah di luar dari apa namanya? Otak mereka ini, Pak. Sama sekali tidak ada gunanya ini. Satu. Sekarang datang yang banyak, mutawatir. Ada Al-Quran juga seperti itu. Maka dia cari alasan lain untuk membantahnya. Taib. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.